Pemuda warga Tanjung Jaya Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar upacara bendera di danau. Para peserta mengikuti upacara dengan menaiki rakit. Beragam cara dilakukan masyarakat dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Seperti di Tasikmalaya, Jawa Barat, unsur Muspika Tanjung Jaya bersama warga menggelar upacara bendera di atas rakit bambu di sebuah danau. Selain menumbuhkan semangat para pemuda, kegiatan yang digelar pertama kalinya tersebut juga untuk mendongkrak kembali potensi pariwisata Situ Sangiang. Upacara peringatan Sumpah Pemuda dilaksanakan di Situ Sangiang dengan maksud dan tujuan dan harapan kami semua warga masyarakat Kecamatan Jaya ingin dengan dilaksanakan upacara ini mudah-mudahan bisa mengangkat kembali destinasi Situ Sangiang. Para pemuda juga diajak untuk menghargai perbedaan sebagai suatu kekuatan untuk bersatu membangun bangsa. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, semoga semangat Sumpah Pemuda dari pejuang kita terdahulu masih terus dirasakan dan diterapkan oleh pemuda saat ini. Hargai selalu perbedaan sebagai kekuatan untuk bersatu membangun bangsa, insya Allah. Baik Pak Ustaz, benarkah pemuda yang baik dalam pandangan Islam adalah yang memiliki karakter seperti Ashabul Kahfi yang beriman? Ya, salah satunya begitu. Nah, Ashabul Kahfi ini kita lihat, memang Ashabul Kahfi itu mereka adalah pemuda-pemuda ya. Cuman tidak sekedar pemuda gitu. Mereka beriman dan punya prinsip membela kebenaran. Jadi kalau kita baca sejarahnya, kenapa mereka sampai lari ke goa dan kemudian memilih berada di situ itu antara lain karena mereka di tempat semula sebelumnya mereka tuh dipaksa untuk tidak beriman gitu. Nah, demi mempertahankan keimanan, ya sudah daripada saya dipaksa di sini untuk menjadi kafir lah, katakan tidak beriman atau menyembah selain Allah, lebih baik saya cari tempat lain. Nah, itu kan bukti bahwa keimanan adalah harga mati yang harus dibela terus-menerus, walaupun akibatnya harus keluar pergi jauh dari tempat negara asalnya. Jadi itu saya kira, pertama anak mudanya iya, bahwa orang yang anak muda itu punya potensi yang luar biasa, tapi pemuda bukan sembarang pemuda, tapi satu pemuda yang beriman kepada Allah dan memegang prinsip. Ini kita hubungkan lagi dengan apa yang kita temukan di Al-Quran ya, ayat yang lain ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika memotong, mematahkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya saat itu usianya masih muda. Itu Al-Quran menyebutnya fata itu masih muda. Nah, itu sama antara sifatnya yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim pada usia muda mematahkan atau menghancurkan patung-patung dengan sifat yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi yang lari menghindar dari paksaan untuk menjadi kafir. Sama-sama punya tekad untuk mencari kebenaran, membela kebenaran, memegang prinsip kebenaran. Itu. Dan saya kira nggak usah jauh-jauh sampai ke Ashabul Kahfi dan Nabi Ibrahim dan lain-lain ya. Zaman Rasul juga nanti banyak sekali sahabat-sahabat yang begitu. Zaman kita saja waktu reformasi, orang-orang yang berperan sampai terjadi reformasi, itu kan juga banyak sekali anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang ingin membela kebenaran, gitu, punya prinsip yang kuat, sehingga kemudian terjadilah reformasi itu. Saya kira ini benar sekali. Salah satu sifat yang harus dimiliki seorang pemuda yang tangguh, yang benar, itu adalah keimanan. Jadi jangan kira bahwa anak muda itu nafsunya kuat, kemudian imannya lemah. Enggak, kalau bisa memanage dirinya sebetulnya sama-sama kuat, nafsu kuat ya, tapi keimanan juga, prinsip memegang kebenarannya juga bisa kuat juga. Dan itu terbukti di dalam sejarah ya, Kak Wanda. Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, agama Islam bisa makin berkembang dan besar seperti sekarang memang tak lepas dari jasa pemuda. Lalu benarkah salah satu faktor kesuksesan baginda Rasul berdakwah karena mendapat dorongan dari kaum muda, Pak Ustaz? Ya, benar sekali. Sejarah, lagi-lagi kita bisa melihat ini dalam sejarah ya. Ada orang atau sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ketika masuk Islam itu usianya masih 17 tahun. 17 tahun kan sekarang usia SMA ya. Ada yang Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam masih kecil. Nah, sehingga kemudian pada perkembangan usianya dari kecil menjadi remaja, menjadi dewasa, itu sudah sering sekali berperan membantu Rasulullah SAW. Nah, perannya macam-macam.
Ada yang masih usia 18 tahun sudah dipercaya oleh Rasul untuk menjadi panglima perang. Ada yang seperti Ali bin Abi Thalib itu karena masih agak kecil waktu itu, belum cukup dewasa, belum cukup lah untuk ikut perang, itu diperintahkan oleh Rasul untuk menggantikan posisi beliau di tempat tidur ketika beliau melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Jadi orang kafir sudah mengintai rumah Rasul dan tetap yakin di dalam rumah Rasul itu ada beliau sedang tidur, padahal yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah itu memang begitu skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak-anak muda yang usianya masih seperti itu tadi, belasan tahun, 17, 18, yang punya tekad, punya tenaga luar biasa ya, punya keberanian dan seterusnya, itu menjadi faktor penopang suksesnya dakwah Rasulullah SAW. Bukan hanya itu tentu ya, nanti ada faktor-faktor lain. Tapi kalau kita berbicara soal pemuda, ya memang itu sangat banyak kita temukan. Ada faktor lain, umpamanya faktor orang kaya, karena di samping anak-anak muda yang pemberani dan punya tenaga dan seterusnya itu, ada orang-orang yang sudah tua tetapi tidak bisa berjuang lebih banyak, itu mengorbankan harta bendanya. Nah itu semua menjadi satu kombinasi yang luar biasa yang mendukung suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW, bukan cuma pada masa Rasul, tapi juga dakwah Islam pada masa-masa sampai sejarah ke belakangnya itu banyak terjadi. Peran pemuda memang begitu sangat menonjol. Nah salah satunya lagi yang bisa kita lihat itu pada masa belakangan Khilafah Utsmaniyah ya, pada masa Turki Utsmani, itu banyak sekali tokoh-tokoh menterinya, tokoh-tokoh khalifahnya itu masih berusia yang sangat muda, dan ternyata mereka mampu memainkan peran yang tidak kalah dengan peran yang dimainkan oleh orang tua. Saya kira begitu ya, Kak Wanda.